Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Surya Pertiwi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP 27 Penajam Pasir Utara. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pada bab 1, yaitu materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menyampaikan pendahuluan terkait dengan materi pada hari ini. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan siapapun yang berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, atau dasar ajaran agama Islam. Sementara hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Selain itu, umat Islam juga harus memahami bahwa hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya menjadi penjelas atau penguat Al-Quran tentang syariat atau ajaran Islam. Oleh karena itu, hendaknya umat Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup, agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak pelajaran dan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Beberapa di antara petunjuk tersebut terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Pada surat An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan ulil amri. Selain itu juga berisi penjelasan agar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan. Sementara pada surat An-Nahl ayat 64 berisi tentang Al-Quran yang diwahyukan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat memahami pengertian dari Al-Quran. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui nama-nama lain dari Al-Quran. Yang ketiga, yaitu agar peserta didik dapat mengetahui lafal dan pengertian serta kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Tujuan yang keempat yaitu agar peserta didik dapat memahami pengertian hadis, macam-macam hadis, serta fungsi hadis di dalam Islam. Kemudian, tujuan yang kelima yaitu peserta didik dapat mengetahui perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya yaitu pengertian dari Al-Quran. Ada beberapa pengertian daripada Al-Quran. Yang pertama yaitu secara umum, kedua secara bahasa, dan yang ketiga secara istilah. Kita bahas secara umum dulu. Secara umum, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Dan secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan, diambil dari kata qara'a yang berarti membaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, diriwayatkan secara mutawatir, berbahasa Arab, ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, Al-Quran memiliki banyak nama lain.
Di antaranya yaitu Alkitab, yang berarti kitab yang tertulis. Yang kedua, Al-Huda, yang berarti petunjuk. Yang ketiga, Al-Furqan, yang berarti pembeda. Yang keempat, Ar-Rahmah, yang berarti rahmat. Yang kelima, Ar-Ruh, yang berarti ruh. Dan yang keenam, Asy-Syifa, yang berarti penyembuh. Yang ketujuh yaitu Al-Haq, yang berarti kebenaran. Dan yang kedelapan adalah Al-Mauziyah, yang berarti nasihat. Yang kesembilan, Al-Bayan, yang berarti penerangan. Yang kesepuluh, Az-Zikru, yang berarti pemberi peringatan. Yang kesebelas, An-Nur, artinya cahaya. Ke-12 yaitu Al-Burhan, yang berarti bukti kebenaran. Dan yang terakhir yaitu Al-Busyra, yang berarti berita gembira. Berikut merupakan lafal dari surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu lafal surat An-Nahl ayat 64. Mari sama-sama kita baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 berisi penjelasan bahwa Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran memiliki kedudukan sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis atau sunnah Rasulullah memiliki kedudukan sebagai penjelas atau memberikan penjelasan atau perincian terhadap Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki kedudukan sebagai penjelas atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Berikut penjelasannya. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dabit,
dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada saz dan juga tanpa ilat atau cacat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan perantara perawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada saz atau berbeda dengan hadis yang lebih sahih. Yang ketiga yaitu hadis daif. Hadis daif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yaitu bayan at-takrir. Yang dimaksud dengan bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti ayat-ayat mujmal atau yang bersifat umum atau global, mutlak yang bersifat tidak mempunyai batasan, dan bersifat am yang bersifat menyeluruh. Fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan at-tasyri. Yang dimaksud dengan bayan at-tasyri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat yaitu bayan an-nasak. Yang dimaksud dengan bayan an-nasak adalah membatalkan ketentuan terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Berikut merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64. Contoh perilaku yang pertama yaitu orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu orang yang beriman harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan jika terjadi perdebatan dalam masalah agama. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahannya, serta memahami tafsirnya. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkaitan dengan hadis. Dan yang keenam yaitu berdiskusi serta berkonsultasi dengan guru atau orang yang lebih memahami terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Baik, karena pembahasan materi sudah selesai, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya.